Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana persiapan hari ini untuk belajar? Sudah siap? Siap. Coba lihat ke bawah, ada sampah nggak? Bersih, kelasnya harus bersih. Kerapihan bajunya juga diperhatikan, ya. Udah bersih ya? Udah bagus. Nah, tolong tutup pintunya dulu. Untuk meningkatkan motivasi belajar kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Udah siap? Kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, boleh duduk. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Kelas 11 akuntansi. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada siapa? Cika, Cika kenapa? Sakit. Sakit. Terus? Novita, Alfa, kemana ya? Yuni sakit.
Ya, Ibu mau tahu dulu materi apa sebelumnya? Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Matriks itu ada pengertiannya, ada notasinya, terus ada apa lagi? Jenisnya. Ada jenis-jenisnya. Ada berapa jenis matriks? 7. Ada berapa? Ada 7. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian matriks? Pengertian dari matriks? Aku. Oke, Kalisa. Matriks adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangunan persegi. Ya, betul. Materi untuk hari ini itu masih dalam materi matriks ya, tapi dengan submateri yang berbeda. Ya. Sebelumnya Ibu mau kelompokkan dulu. Ibu mau kelompokkan dulu sesuai yang sudah ada ya. Kita kan kelompoknya sudah ada. Coba bergabung dengan teman-temannya secara berkelompok dan ketuanya yang sudah Ibu pilih. Coba. Dirapikan dulu tempatnya. Materinya aja. Oh, di situ di situ Anissa. Di tempat Anissa. Sudah berkelompok? Sudah berkelompok? Sekarang Ibu mau ngadain pretest ya sebelum Ibu ke materi. Coba lihat di grup WA-nya. Ibu sudah kirimkan Google Form-nya, tolong diisi dulu ya. Tolong diisi dulu manfaatnya. Waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu. Ada yang udah selesai? Ini tes awal ya. Tes awal sebelum kita masuk ke materi. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Yang masih belum ya? Oke,
Ya. Kalian sudah berkelompok. Coba Ibu mau tanya ya, sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu mau tanya apa sih perbedaan matriks dengan tabel? Ada yang bisa menjawab? Apa perbedaan matriks dengan tabel? Perbedaannya apa? Kalau tabel itu mekanisme grup baris, tapi kalau misalnya matriks punya baris sama kolom. Ya, coba tepuk tangan buat Kalisa. Selanjutnya, bagaimana cara, coba ya, siapa yang bisa menjawab bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk matriks? Siapa? Oke, Satrio. Jadi matriks itu kan ada kolom, ada baris. Nah, Ya. baris itu mewakili jenis-jenis dari si data yang ada, dan kolomnya itu yang ke bawah itu spesifikasi dari si barisnya itu ngebahas apa, dan itu spesifikasinya di bawah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Satrio. Nah, yang terakhir, coba Ibu mau tanyakan bagaimana sih cara menyatakan matriks? Oke, Maura. Cara menyatakan data dalam bentuk matriks itu bisa pakai tanda kurung siku, atau juga bisa pakai garis tegak double. Ya, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sekarang sebelum ke LKPD, nanti ada kasus-kasus yang akan Ibu bagikan ke kelompok kalian. Coba perhatikan dulu ya, perhatikan dulu materi untuk hari ini. Bisa dibaca? Bisa terbaca sampai belakang? Oke. Ini adalah matriks operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Sebelumnya kalian kan sudah belajar ya tentang pengurangan penjumlahan, udah bisa kan? Sudah bisa ya, di SD juga sudah kita belajar ya tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalkan sekarang di SMK kalian itu materinya penjumlahan pengurangannya bukan hanya sebatas kayak soal-soal yang kemarin ya, yang telah dipelajari, tapi sekarang dalam bentuk matriks. Ini misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan, ya, penjumlahan notasinya apa? Tambah, ya, awas. Dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang lain. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Jadi matriks A dan matriks B itu dijumlahkan dengan yang seletak. Dengan yang seletak. Oleh karena itu syaratnya, coba diingat, nanti ada di kasus ya. Oleh karena itu syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus sama. Nah, itu syaratnya itu harus memiliki ordo yang sama. Ordo yang sama. Kalau ordonya tidak sama bisa dijumlahkan atau tidak? Tidak. Bisa ya, ordonya harus sama. Nah, coba di sini ada contoh soal. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 4, 6. Dan matriks B sama dengan 4, 1, minus 4, 5. Tentukan matriks A ditambah B. Matriks A ditambah B. Hasil dari A ditambah B ini ya, dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriksnya dengan posisi setiap elemen matriksnya itu harus seletak ya, seletak. Coba kalau angka 1 ini seletaknya dengan angka berapa? 4. Angka 4. Kita jumlahkan di bawah ya. A, matriks A ditambah dengan matriks B. Berarti 1 seletak dengan 4. Penjumlahannya itu 1 ditambahkan dengan 4. Sekarang yang seletak dengan 2, yang matriks A 1. Berarti 2 ditambah 1. Kalau
ini. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A, matriks B, jika matriks C adalah matriks pengurangan dari A dengan B. Pada matriks C dapat diperoleh dengan mengurangkan ya setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Kira-kira syaratnya sama nggak penjumlahan sama pengurangan matriks? Sama ya. Harus apa? Seletak. Semuanya bisa dijumlahkan atau dikurangi dengan posisi si elemennya itu harus seletak. Sama halnya, misalkan ini ada contoh ya. Contoh pengurangan matriks. Seperti tadi diketahui matriks A-nya itu sama dengan min 7, 5, 4, 8 dan matriks B 1, 1, min 4, 9. Tentukan matriks A dikurangi B. Kalau dikurangi berarti si posisi elemen yang seletaknya itu tanda notasinya di tengah-tengahnya itu dikurang. Beda dengan tadi penjumlahan matriks. Kalau penjumlahan matriks jadinya ditambah. Kalau pengurangan dikurang. Di situ perbedaannya ya. Min 7 dikurang 1 berapa? 15. Tambah ya. Kalau negatif dengan negatif berarti negatif ditambah. Ya berarti angkanya nambah, negatif 8. 5 dikurang 1 4. 4 dikurang negatif 4. Nah, ada kurang ketemu negatif. Nah, di situ baru positif. 4 ditambah 4 berapa? 8. Terus 8 dikurangi 1. Nah, ini untuk penjelasan yang barusan itu tentang pengurangan dan penjumlahan matriks. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau membagikan lembar kerja peserta didik ya. Ada LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompok di sini harus berdiskusi dan ketua kelompok yang menjadi tutornya ya. Ibu sudah pilih katanya. Ibu diberikan dulu ya. Oh, sekelompok ya Ibu. Coba diamati, dicermati. Dalam LKPD ini ada beberapa kasus. Ada? Udah dilihat? Tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini itu peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks dan melakukan operasi terhadap matriks dengan pemahaman sendiri. Ya, jadi kalian isi kasus-kasus dan didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Boleh langsung isi di situ aja nggak apa-apa. Sembilan belas. Ya, boleh pakai pensil. Boleh pakai pensil.
untuk Nggak pakai kalkulator ya, menghitungnya ya. ya Bu, siap Bu. Taruh dulu yang ujian satu ini. Nah, mungkin yang dulu sesuai. Cuman 40 menit. Oke. Tadi kan syarat kalau itu Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan per kelompok ya. ordernya sama dan Ini kelompok berapa? hasilnya 200. Enggak ini. Sangat keras. Kami menunggu printed. Terus berikut kalian akan diminta untuk banyak apa? Bantuan satu rasa itu nanti diketahui harga yang masuk
biaya pada tabel di atas 1.200. Biaya bahan dan tulis. Pelajaran akuntansi juga kan itu tapi minum pakai kalkulator ya. Kita coba jangan pakai kalkulator. Kita pakai finger. Berarti kan di sini. Nah, Karena ada kendala. Jumlahkan ya. Mana ada kendala? aman. Tadinya kita bingung ini tuh apa berarti kan matriks A ditambah matriks B berarti ini matriks A. Ini matriks B pasti dipilih itu berarti gimana? Ya betul. Dari tabel kita lanjut ke matriks. Ini kan ini kan. Tinggal dijumlahkan ya. Mana ada kendala? Kalau yang ini bisa mainkan. Ya, sesuai tokonya nama toko. Nama toko dan bukunya ya. Dari tabel dinyatakan dibentuk matriks di atas apa itu? Ya, itu sebenarnya di dalam nggak apa-apa gitu. Nah, ini 1 juta. Yang bawahnya baru 2 juta. Ya. Nah, diselidiki itu bonus biayanya berapa? Yang ini, yang bonus yang ya. Lanjutkan ya, tinggal penjumlahan matriks.
Negatif berarti penurunan. Kalau dia positif berarti penambahan, peningkatan. Yang ditanyakan apa? Apakah terjadi penurunan penjualan? Jadi ada yang turun, ada yang naik. Disebutkan penjualan yang penurunan, ada yang ada peningkatan. Ya, lanjut ya. Jadi kalau selisih artinya di pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Terus? pada bulan Agustus dan September kalian jelaskan menjadi penurunan terhadap penjualan Bulan Agustus dan September. ya Oke. penjualan kalian lanjutin dari Belum. Itu. dari itu memang itu Saya. Oh, ya. 14 yang paling banyak penjualan Karisma menjual majalah ini paling banyak, tapi selisihnya yang paling anjlok banget dari sini Kia menjual novel pasal 17 jadi cuma menjual 11 ini 1 ini nambah 3 tadi kan kurang 3 berarti yang paling banyak ini apa yang mana? Yang ini kan yang paling kurang nih ya anjlok untuk yang paling banyak yang yang nambah paling banyak ini 5 saya yang asalnya yang jualan cuma 0 buku jadi ini 5 di bulan selanjutnya.
kerjasama yang kenapa? Kalau kerjasama Diskusi. Masuk ke museumnya itu pada hari apa? Ada kasus berapa? Adakan kayak mana sih? Toko karisma penjualan majalah jualan majalah toko karisma di bulan Agustus ini. Pada bulan di bulan September ada 5. Jadi kita kalau selisih itu jadi kurang. Kita kurang di misalnya minus 5. Padahal kan itu mengalami kenaikan dari Agustus dan September menambah sama matematika yang Ya. Kalau misalkan itu kan yang ditanyakan selisih berarti perbedaannya, bedanya, ya peningkatan atau pengurangannya enggak selalu emang dikurangi, tapi kan lihat prosesnya dia ada penjualannya di mana, di awal apa di akhir gitu. Jadi kita masukin logikanya juga kalau misalkan di awal tidak ada penjualan terus di akhir ada penjualan berarti itu peningkatan atau penurunan? Peningkatan. Jadi nanti ada kesimpulannya setelah itu. Ada kesimpulan. oh berarti ini bukan perbaikan. Ini harusnya yang ada ini jadi plus, yang ada plus jadi minus. Ya, maksudnya. Ya, kita bukan ngulangin Agustus September, tapi ngulangin September. Biasanya poinnya kan harus semuanya selesai. Berada di tempat dan ada peningkatan, ada penurunan.
Bisa? Ada kendala? Udah selesai. Ada yang udah selesai? Cepet ya. Oke. Habis dulu dong. Sudah selesai belum? Dan dua anak dia mau berlibur di hari, oh berarti kita harus bikin dua, ada yang weekend, ada yang hari biasa. Kamu tulis dulu tulis jumlah orang, kategori orang di bawah itu ayah kakek nenek empat dewasa, bener kan? Empat orang dewasa, di bawah dua anak di bawahnya kedua anak dua anak-anak. Oke, ada yang sudah selesai kasus 1, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Sebelum kita presentasikan, kita speaking dulu ya. Bentar Bu. Masih ada? Kasus berapa ini? Kasus 4. Kasus 1 sudah beres kan? Udah. Coba sekarang semuanya kita speaking dulu.
Oke, langsung aja. Halo semuanya, jadi di sini kelompok 1 mau udah ngerjain kasus 1. Terus izinkan kita memperkenalkan diri dulu. Nama aku Alfia. Nama aku Yanti Karyani. Nama aku Neta. Nah, bisa dilihat di LKPD masing-masing. Kalau saat kasus 1 itu disuruh buat ungkapin perubahan dalam bentuk matriks. Jadi udah disediain di LKPD-nya. Mau disebutin aja atau mau dilihat aja di LKPD-nya masing-masing? Disebutin aja. Oke, yang pertama itu ada nilai ujian yang diperoleh sama Nina sama Alfia buat bidang studi MTK, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia di 11 akuntansi. Nah, buat nilai ujian ke-1 MTK Nines dapat 94, terus Alfia dapat 90, bahasa Inggrisnya dapat 85, Alfia dapat 87. Nah, buat bahasa Indonesianya Nines dapat 76, Alfia dapat 79. Ujian keduanya Nines dapat 86 dan bahasa Inggrisnya 75, bahasa Indonesianya 84. Dan untuk ujian kedua, Alfia mendapatkan nilai matematika 88, dan untuk bahasa Inggris 72, dan untuk bahasa Indonesia Alfia mendapat 81. Untuk ujian ketiganya, Nines mendapatkan pada nilai MTK 91, bahasa Inggris 94, dan bahasa Indonesia 92. Untuk Alfia, matematikanya mendapatkan nilai 94, bahasa Inggris 88, dan bahasa Indonesianya 90. Kita sudah meletakkan angka-angka dari setiap matriks diubah menjadi matriks A, B, dan C. Jumlahnya atau bisa disebut dengan matriks D yaitu yang pertama 271, 254, 252, terus kolom kedua 272, 247, sama 250. Ya. Apakah hasil kalian sama? Ada yang mau menanggapi? Gimana? Dengan kasus 1 ada pertanyaan? Ada pertanyaan kepada kelompok 1? Tidak, cukup. Sekian penyampaian atas kerja sama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Dari kasus pertama itu sudah kita simpulkan, sudah kita dapatkan jawabannya oleh kelompok 1 ya. Ini adalah penjumlahan matriks. Dari tabel kita nyatakan ke matriks ya. Tujuan pembelajarannya sudah kita dapat ya. Nah, sekarang ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu ada toko kue yang berwarna-laba ya. Siapa yang sudah selesai? Oke, siapa yang mau maju? Kelompok 2? Oke, semuanya maju ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di sini kelompok kami sudah mengerjakan kasus 2 yang dimana soalnya toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di 2 kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Nah, di sini ada 2 tabel. Tabel pertama ada tabel biaya toko di kota A, yaitu bahan kue brownies ada 1 juta, terus bahan kue bika Ambon ada 1.200.000. Juru masak untuk browniesnya ada 2 juta. Terus juru masak untuk bika Ambonnya ada 3 juta. Nah, untuk tabel kedua itu tabel biaya toko di kota B dalam
Bahan kue yang untuk browniesnya ada 1.500.000, juru masaknya ada 3 juta, untuk bahan kue yang di Ambonnya ada 1.700.000 dan juru masaknya 3.500.000. Nah, untuk soalnya berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue? Jadi lebih simpelnya kita anggap aja toko di kota A ini sebagai matriks A dan toko di kota B ini sebagai matriks B. Jadi matriks A 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta. Matriks B 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, sama 3.500.000. Lalu ada total biaya yang dikeluarkan oleh kedua toko tersebut dapat diperoleh sebagai berikut. Yang A, total biaya bahan untuk brownies itu 1 juta ditambah 1.500.000 sama dengan 2.500.000. Lalu yang B, ada total biaya bahan untuk pika Ambon yaitu 1.200.000 ditambah 1.700.000 sama dengan 2.900.000. Lalu yang C, ada total biaya chef untuk brownies yaitu 2 juta tambah 3 juta sama dengan 5 juta. Lalu yang terakhir itu yang D, total biaya chef untuk pika Ambon yaitu 3 juta ditambah 3.500.000 sama dengan 6.200.000. Keempat total biaya tersebut dinyatakan dalam matriks adalah sebagai berikut. Total brownies 2.500.000, total Wika Ambon 2.900.000, chefnya 5 juta, chefnya Wika Ambon 6.500.000. Nah, jadi yang tadi itu cara pertama. Di sini ada cara lainnya yaitu total biaya pada tabel di atas dapat ditentukan dengan menjumlahkan matriks A dan matriks B. A ditambah B sama dengan jadi kita isi aja ini matriks A ditambah matriks B. Yang ini toko biaya di kota A, yang ini tuh toko biaya di kota B. Untuk isinya di sini ada 1 juta, di sini ada 1.200.000, di sini 2 juta, 3 juta. Terus untuk matriks B-nya ada 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, sama 3.500.000. Nah, untuk cara penambahannya seperti apa yang tadi kata Ibu bilang, harus letak ini ditambah dengan ini, berarti 1 juta ditambah 1.500.000 kita simpan di sini. Terus ada 1.200.000 ditambah 1.700.000 kita simpan di sini. Lalu ada 2 juta ditambah dengan 3 juta, lalu 3 juta ditambah dengan 3.500.000. Nah, untuk 1 juta ditambah 1.500.000 hasilnya 2.500.000, lalu 1.200.000 ditambah 1.700.000 hasilnya 2.900.000. 2 juta ditambah 3 juta, 5 juta, 3 juta ditambah 3.500.000, 6.500.000. Jadi untuk hasilnya 2.500.000. Untuk hasilnya 2.500.000, 5 juta, 2.900.000 sama 6.500.000. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Tunggu. Silakan, ada pertanyaan, coba dipahami dulu. Siapa tahu ada yang belum paham. Ada yang mau bertanya? Ada Ibu. Oh, tidak ada. Cukup mengerti semuanya? Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat teman-teman kalian. Barusan kita sudah berapa kasus? 2 kasus. Coba kasus kedua itu masih dalam materi apa? Penjumlahan Ya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya. Itu penjumlahan dan pengurangan matriks bisa berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk selanjutnya itu ada kasus ketiga. Kasus ketiga. Siapa yang sudah selesai kasus ketiga? Ya, kelompok berapa? 3. Oke, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita di sini mau ngejelasin tentang soal materi yang sudah kita kerjain, yaitu kasus 3. Soalnya itu cuma kalian selisih dari penjualan buku pada bulan Agustus sama September. Kemudian kalian jelaskan apa terjadi penurunan, penjualan atau tidak ada ketiga buku tersebut. Di bulan Agustus, novel ilmu ada 14 buku, karisma 14 buku, cendekia 17 buku, majalah ada 13 buku, karisma ada kosong, cendekia 12. Pelajaran sekolah itu ada 12, karisma 8, cendekia 12. Terus buat bulan September itu ada 15 buku, novel karismanya 20, cendekianya ada 13 buku. Majalah ilmu ada 12, terus karismanya ada 5, cendekianya 16. Untuk buku pelajaran sekolahnya itu ada 11 buku, untuk ilmu karismanya ada 8 buku, untuk cendekianya 15 buku. Nah, untuk cara pengerjaannya kita tuh ada 2. Yang pertama itu selisih antara tokoh sama tokoh dari buku novel dulu. Jadi 14 sama 17, lalu 15, 20 sama 13 di itu yang pertama. Terus yang keduanya ada 13, 0 sama 15. Terus ada 12, 4 sama 16. Terus yang ketiganya ada 12, 11, 12. Terus 11, 8 sama 15. Nah, untuk caranya itu dikurang-kurangin. Kayak yang tadi penjelasannya harus tetap, jadi yaitu 15 sama 14 sama 14 sama 13. Sudah dapat selisihnya yang mana? Jadi itu dihitungnya tuh kayak gini ya. Jadi ke sini pinggir, ini di sini pinggir, di sini pinggir. Nah, jadi ini untuk bagian yang bawahnya. Jadi buat jumlah dari 14, 18, 17 itu ditambahin sama yang 13, 0 sama 15, dikurang juga sama 12, 11 sama 15. Nah, udah gitu ini juga seterusnya kayak gitu sampai hasilnya itu yang tabel yang di atas itu ada negatif 11 karena 14 dikurangi 13 sama dikurangi 12, hasilnya itu negatif 11. Terus ada 18 dikurangi 0 dikurangi sama 11 ada 7. Terus 17 dikurangi 16 dikurangi 12 negatif 11. 15 dikurangi 12 dikurangi 11 negatif 13. 20 dikurangi 5 dikurangi 8 ada negatif 7. Terus yang terakhir 13 dikurangi 16 sama dikurangi 15 itu hasilnya negatif 18. Terus yang cara duanya tuh kita tuh ngitungnya tuh kayak dari seluruhnya gitu loh. Kan tadi mah selisih antara toko. Nah, kalau yang
antara penjualan di bulan Agustus sama September. Itu di toko ilmu itu perbandingannya itu teh novelnya itu tuh ada negatif 1, terus ada 1 sama 1. Terus kalau buat yang di toko Karinanya, buku Karisma itu buat novelnya itu tuh ada negatif 2, majalahnya negatif 5, pelajaran sekolahnya 3. Terus di toko Cendikia itu ada 4, buat novelnya, majalahnya negatif 1, sama pelajaran sekolahnya negatif 3. Sekian dari kami, ada yang mau ditanya? Boleh, silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi penjualan perbandingan penjualan dari Agustus dan September cenderung naik atau turun, dan itu cenderung naik atau turun? Cenderung turun sih. Cuman ada di beberapa toko, sama ada beberapa ini doang kayak novel sama majalah yang naik. Jadi yang buku apa yang paling anjlok? Yang paling anjlok itu teh ada di tokonya Karisma, pas yang majalah itu anjlok banget karena itu kurangnya sampai 5, penurunannya sampai 5. Yang Bukan yang Karisma naik ya? naik ya, di pelajaran sekolah. Kan dari Cuman pelajaran kan sekolah. maksudnya anjlok tuh ya, kan tadi kan cenderung mengalami penurunan dari Oh, penjualan. yang anjlok Jenis ya. buku apa yang paling mengalami penurunan? Yang Karisma yang pelajaran sekolah itu kan awalnya 11, terus turun jadi 8. Oh ya. Oke. Kalau yang naik, iya salah tadi saya jawab, harusnya itu yang naik. Oke. Ada yang mau tadi tanya lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Ada perkembangan yang paling aktual itu novel yang ada 4 buku yang di bulan Agustus kan 17 tuh penjualnya, terus yang di bulan September itu cuma 13. Berarti yang paling kurangnya 4. Ya. Oh iya, kalau karisma itu kurangnya 3. Kurang 3 doang. Sip. Sudah? Ada yang tanyakan? Cukup dengan jawabannya? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kasus keempat, siapa yang sudah selesai? Oke, kelompok berapa? 4. Silakan maju semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kita di kasus 4. Sebelumnya perkenalkan nama aku Halisa, aku Selina, aku Indri. Jadi di kasus 4 itu udah tertera tabel yang isinya bilangan matrik. Khususnya ada 4 bilangan matrik di sini. Bilangan matematis. Yang pertama ada soal pertama ini yang akan dijelasin sama Sally. Jadi yang ini kan 5 ditambah min 3 itu hasilnya 2, yang ini min 3 ditambah 7 hasilnya 4, 2 ditambah 4 hasilnya 6, 1 ditambah 5 hasilnya 6. Jadi hasilnya itu buat yang ini 2, 4, 6 sama 6. Nah untuk yang kedua akan dijelasin sama ini. Yang kedua itu kayak dia sendiri kan datanya berbeda, jadi tidak bisa diselesaikan karena memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya ada yang ketiga, ini tuh bilangannya memiliki order yang sama, jadi kita bisa menghitung bilangan ini. Di sini bilangannya negatif ya, kurang.
Jadi kita tinggal ramein aja. Misalnya ini min 3 dikurangi min 1. Kalau min sama min kan jadi plus. Jadi hasilnya tuh min 2. Selanjutnya ada 1 dikurangi 3 sama dengan min 2 juga. Terus ada 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Selanjutnya ada 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Dan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya min 2, min 2, min 4, 2, 0, 3. Selanjutnya akan dikasih sama Sinta. Dan ini tidak bisa karena ordernya berbeda. Nah, jadi kesimpulannya dari 4 soal ini, kita tuh bisa menghitung pengurangan dan pertambahan dalam bilangan matriks jika memiliki barisan dan kolom yang sama. Jika tidak memiliki baris dan kolom yang berbeda, maka tidak akan menghasilkan jumlah bilangan matriks. Selesai? Ada pertanyaan? Silakan. Kan nomor 2 Baik, ada nggak pertanyaan? bisa, aku mau tanya. Ya. Kan nomor 2 nggak bisa dioperasikan atau dijumlahkan di antara kedua matriks itu karena ordonya berbeda. Nah, si matriks pertama itu ordonya berapa dan matriks kedua ordonya berapa? Jadi matriks kedua itu memiliki yang pertama ada 3 kolom dan yang 2 baris dan 3 kolom. Terus Kasus keempat sudah diselesaikan. Dari kasus 4, ya, dari kasus 4 kita belajar. Ingat nggak tadi materi yang pertama, syarat untuk penjumlahan dan pengurangan matriks? Ingat? Ada ya syaratnya. Nah, ternyata ada di sini di kasus 4, ya, di kasus 4 di matriks keberapa? Keempat. Karena penjumlahan pengurangan matriks itu syaratnya apa? Iya, ya harus sama, ordonya harus sama, jadi bisa dijumlahkan dan dikurangi. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah kasus 5. Siapa ya yang belum maju? Kelompok mana? Oke, kelompok 5 ya. Udah selesai? Udah. Kita simak dari presentasi kelompok terakhir. Kelompok 5. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kasus kelima dari soal matriks ada. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Satrio. Saya Tudiani, saya Lama. Ini kami akan menjelaskan untuk soal kasus kelima. Pada soal berikut, kalian akan diminta untuk menyajikan data dalam bentuk matriks dari masalah kompleks semua. Yaitu masalahnya adalah harga tiket masuk ke suatu tempat atau spesifiknya adalah museum. Harga parkisnya atau harga tiket masuk ke HTM itu dibagi jadi ada 2 kategori dan 2 jenis juga. 2 kategorinya ada untuk anak-anak dan juga ada untuk orang dewasa. Lalu dibagi lagi ada untuk tiket masuk di weekend, di hari Minggu atau di hari libur, dan juga di hari biasa. Untuk anak-anak di hari Minggu atau di hari libur itu Rp5.000, dan untuk di hari biasa biasanya Senin sampai Jumat itu di harga Rp3.000, dan untuk orang dewasa di hari liburnya Rp15.000 dan untuk hari biasanya Rp10.000. Oke, di sini kami akan memberikan hasil analisis kami. Yang pertama itu adalah ordo matriks dan transpose matriks yang ada dimulai dari ordonya terlebih dahulu. Kita mengetahui suatu ordo matriks, rumusnya itu berdasarkan baris kali kolom. Untuk mengetahui baris, merupakan baris dan kolom ini merupakan kolom. Jadi ordo yang ada di tabel ini itu yaitu 2 kali 2. 2 kali 2 ordonya sama ya, jadi ordonya adalah 2 kali 2. Lanjut ke transpose matriks. Nah, transpose matriks ini bentuk apa ya? Si matriks. Jadi semula ada matriks, misalnya ini kita anggap
sebagai bentuk matriks, ada matriks 2 baris dan 2 kolom gitu. Nilainya 5.000, 3.000, 15.000 dan 10.000. Kita transpose, kita rubah dari yang tadinya baris jadi kolom, dan yang tadinya kolom jadi baris. Maksudnya kan 5.000, 15.000, 3.000, 10.000. Jadi kita rubah si baris jadi kolom, jadi 5.000, 15.000 ini kita ubah jadi atas, jadi sejajarnya ke secara horizontal gitu. Jadi ubahnya jadi 5.000 dan 15.000. Habis juga ada untuk yang bawah ini yang tadinya 15.000 dan 10.000 karena ditranspos jadi yang ininya pindah ke bawah jadi 3.000 dan 10.000. Jadi nilai transposnya itu yang dari 5.000, 3.000, 15.000, 10.000 ditranspos jadi 5.000, 15.000, 3.000 dan 10.000. Lanjut untuk menghitung biaya yang harus dibayarkan jika yang akan masuk ke museum terdiri dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Jadi sebelum kita menghitung biaya yang harus dibayarkan, kita harus mencari kategori orang-orang itu. Untuk kategorinya, untuk orang dewasa itu ada 4 orang dewasa dan 2 anak-anak. Cara menghitung 4 orang dewasanya itu jadi terdiri dari ayah, ibu, kakek, dan nenek, dan juga kedua anaknya atau kedua anak-anak untuk yang masuk kategori anak-anak. Lanjut. Dan selanjutnya, cara perhitungan harga tiketnya hari Minggu libur sama dengan 4 kali 15 tambah 2 kali 5, 5.000 sama dengan 60.000 ditambah 10.000, hasilnya yaitu 70.000. Dan sedangkan untuk hari biasa 4 dikali 10.000 ditambah 2 dikali 3.000 sama dengan 40.000 ditambah 6.000, yaitu sama dengan 40.000. Jadi itu adalah perhitungan biaya yang harus dibayarkan oleh misalnya satu keluarga ini ingin masuk ke museum yang dibahas di sini dengan harga yang ada. Kalau di hari Minggu atau hari libur itu totalnya 70.000 karena terdiri dari 4 orang dewasa, yaitu yang satu masing-masing harga 15.000 dan 2 orang anak-anak yang hasilnya adalah 10.000, jadi 70.000. Dan untuk hari biasa itu total harganya untuk tiket masuknya adalah 46.000, yaitu 40.000 untuk 4 orang dewasa dan 6.000 untuk 2 orang anak. Jadi hasilnya 46.000 rupiah. Ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ada pertanyaan sebelumnya tentang harga karcis. Ya. Sudah jelas? Sudah jelas? Yang lain Ada sudah jelas? pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat dan tepuk tangan buat kalian semuanya. Kalian hebat ya. Dari awal Ibu bagikan lembar kerja peserta didik, ada kasus 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ya. Nah, kelima kasus ini sudah selesai dan sudah ada solusinya ya. Dan kelima kasus ini bakal nanti kalian ketemu di kehidupan kalian sehari-hari ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ke depannya. Coba kesimpulannya pembelajaran kita apa hari ini? Kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Kita bisa mempelajari matriks lebih dalam lagi karena kan minggu kemarin kita tuh baru dari pengertian jenis-jenis yang kayak gitu. Kalau sekarang kita menganalisis juga tentang matriks, terus kita juga lebih fokus tentang angka-angkanya, soalnya kan matriks itu harus lebih teliti, mindahin angkanya, ngelihat angkanya itu ordonya sama atau enggak. Ya. Ada yang lain? Terima kasih Karisa, tepuk tangan buat Karisa. Ada yang lain? Sudah? Nah, untuk hari ini penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Kalian sudah dapat link dari Ibu untuk mengisi proses.
sudah ada. Nah, tadi kan di post test, di pre-test tadi kalian kita belum detail belajar tentang materi hari ini. Nah, sekarang di post test tolong kalian lebih teliti, ya. Tolong lebih teliti. Waktunya masih banyak ya, jadi jangan terburu-buru mengisi post testnya. Boleh sambil ngotret-ngotret juga boleh ya. Tapi memang angkanya tidak terlalu besar ya. Lebih mudah dari pretest kan?
Sudah. Satu lagi boleh. Kita tunggu ya materinya ini aja. Sudah selesai semua? Boleh disubmit ya, boleh disubmit, boleh kalau sudah selesai prosesnya. Sudah semua? Ya. Untuk hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini sebelumnya kita kan sudah proses ya tadi. Biar nambah semangat lagi kita SDK dulu ya. Boleh. Berdiri semua. Disconnected. Connected. Udah mulai semua? Mulai 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Coba sekali lagi tapi lebih cepat ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Boleh duduk lagi. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, coba gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau misalkan ada yang menarik nggak? Yang paling menarik apa dalam pembelajaran hari ini? Memindahkan angka dari tabel ke bentuk matris. Oh ya, dari tabel ke bentuk matris. Yang asalnya tabel kita rubah menjadi matris. Ada yang lain? Oh, yang transpose. Yang transpose gimana? Perpindahan angka Perpindahan. Yang tempat. ya, kita pindahkan. Yang asalnya baris jadi Kolom. Yang asalnya kolom jadi baris. Kalau misalkan tantangannya ada nggak dalam pembelajaran hari ini? Ya, coba satu-satu yang ngomongnya. harus lebih teliti, Harus fokus cara mindahnya, cara ngitungnya. Analisisnya harus harus lebih teliti lagi ya. Ketepatan itu harus diperhatikan lagi ya. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya itu adalah masih di materi matriks ya, masih di materi matriks, tapi submaterinya itu adalah perkalian matriks ya. Perkalian matriks itu lebih menantang dari yang hari ini ya, lebih menantang dari yang hari ini. Makanya kalian boleh mencari dulu informasi-informasi, boleh dari internet, boleh kalian ke perpustakaan ya. Misalkan baca-baca buku dulu sebelum nanti kita belajar tentang perkalian matriks. Pada dasarnya perkalian notasinya gimana? Notasinya cross gitu ya, silang. Ada juga yang titik ya? Ya. Gitu ya. Untuk hari ini, alhamdulillah pembelajarannya itu
itu sudah terlaksana dengan baik ya, sudah terlaksana dengan baik. Mungkin peserta didiknya kaliannya itu sudah menjadi lebih aktif ya. Tadi dalam penyampaian kelompok pun udah cukup kompak ya, diskusinya juga sudah baik ya, dan kalian udah lebih kreatif ya. Sama ibu sudah dikasih kasus-kasus dan kalian bisa menyelesaikannya ya. Menyelidiki kasusnya per kelompok itu kalian sudah bagus. Nah, untuk kedepannya mungkin tadi juga kalian sudah menyadari ya bahwa kalau untuk kedepannya kita harus lebih teliti lagi tentang kecepatannya, juga harus diperhatikan ya, ketepatannya juga. Tadi ada yang masih keliru ya? Yang pas kelompok kasus berapa? Kasus 3 ya. Kasus 3 tadi ada yang masih kurang tepat, tapi kalian membantu ya, menanggapi dan mempertanyakan itu sudah bagus ya. Kekompakannya sudah kompak sekali gitu ya. Nah, untuk sekarang mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu sebelum berakhir, tapi dirapihkan dulu tempatnya semula. Sudah rapi? Sudah. Oh, ini lembar kerjanya Ibu kumpulkan dulu ya, nanti Ibu periksa lagi. Bu, izin minum ya? Boleh? Boleh izin. Ada yang mau minum? Minum dulu. Silakan ketua kelasnya. Kita berdoa dulu. Karena pembelajaran sudah selesai, alhamdulillah kita berterima kasih atas pelajaran belajar yang disampaikan sama Ibu. Berdoa dimulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semoga pelajaran ilmu yang hari ini kita pelajari itu bermanfaat ya. Sampai kelak nanti kalian ke pekerjaan ya, proses kerjaan kalian. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.